Halo sahabat PMI, siamo tutti fratelli. Kita berjumpa lagi di Bincang PMI, tentunya hanya di channel YouTube PMI DI. Sahabat PMI dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat PMI yang menjalankan. Nah, gak hanya cukup niat nih, tapi juga harus ada usahanya. Di tengah kondisi cuaca yang silih berganti, namun aktivitas kita tidak pernah berhenti. Pentingnya imunitas dalam diri tentunya butuh strategi. Yeay! Nah sahabat PMI, hari ini kita sudah bersama narasumber hebat kita, ada Dr. Erlina Marfianti. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Yahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter mungkin bisa disapa dulu nih sahabat PMI yang ada di rumah nih. Ya, selamat pagi sahabat PMI semuanya. Assalamualaikum dan selamat berpuasa ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana kita tetap sehat dalam puasa ini. Betul sekali dokter. Terima kasih juga dokter sudah datang ke Bincang Sama-sama. PMI, dan nantinya kita akan kupas tuntas nih gimana sih agar puasa kita tetap lancar namun aktivitas kita juga tetap bisa berjalan optimal seperti biasanya gitu dokter. Nah dokter, sebelum kita berbicara banyak nih, mau nanya dulu dong, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tubuh kita selama kita berpuasa itu dok? Jadi berpuasa ya, kita itu kalau di Muslim itu diwajibkan berpuasa atau fasting begitu ya. Sebenarnya berpuasa ini sekarang tidak hanya tuntutan agama gitu ya, dari kesehatan itu juga ada. Jadi yang terjadi secara fisiologis ketika kita berpuasa ada beberapa hal yang berubah. Berubahnya apa saja? Berubahnya tentang metabolik, kemudian tentang diurnal ya, durasi tidur dan lain-lain, semua berubah. Semua itu mempengaruhi kesehatan tubuh. Sekarang kita bicara tentang bagaimana ada perubahan metabolik begitu. Jadi kalau kita puasa, misalnya kita tidak makan, yang biasanya selalu ada makanan, makan terus, setidaknya sehari minimal 3 kali, sehingga kemudian si insulin itu yang harus memasukkan si glukosa dari darah ke sel itu harus selalu kerja gitu ya. Nah, itu kalau pada saat puasa ada beberapa hal. Ketika puasa kita atau kita tidak makan selama lebih dari 6 jam, yang terjadi adalah kemudian tubuh akan merombak atau mengambil glikogen. Glikogen itu cadangan dari glukosa yang bisa di hati, bisa di otot, itu diambil. Kemudian kalau lebih lama lagi puasanya, lebih dari 10 ya sampai 12 jam, yang akan diambil adalah dari cadangan lemak ya, yang non glukosa ya, cadangan lemak itu, atau kemudian si hati itu membuat glukosa. Kenapa? Karena glukosa itu tetap dibutuhkan dalam tubuh untuk metabolisme, sehingga kemudian mengambil glukosa untuk energi itu dari zat-zat yang bukan glukosa, misalnya lemak, sehingga merombak lemak, meminimalisir, jadi tidak tertumpuk, mencegah obes gitu ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah, salah satunya adalah kemudian insulin. Insulin itu penting untuk memasukkan glukosa yang ada di darah. Kalau kita makan kan glukosa di darah ya, atau karbonya ya, glukosa adalah kemudian dimasukkan ke dalam sel-sel untuk dia metabolisme untuk bekerja. Lah, insulin yang ketika selalu tidak puasa itu selalu ada tinggi, itu kemudian dia menurun, yang sehingga ini akan meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan yang namanya resistensi insulin. Padahal resistensi insulin itu adalah sumber dari segala patogenesis penyakit. Itu yang terjadi. Jadi puasa itu manfaatnya seperti itu, fisiologis yang terjadi seperti itu Mbak Yahra. Oke, berarti menyehatkan ya dok ya sebenarnya. Menyehatkan, puasa itu menyehatkan. Terus kalau misalkan kita kan ada nih dok, kadang 3 hari di puasa pertama itu selalu bawaannya letih gitu kan, lemas terus. Itu sebenarnya apakah ada sesuatu yang terjadi atau gimana dok? Karena kan tubuh itu butuh adaptasi ya. Adaptasi itu bagaimana tubuh itu menyesuaikan dengan adanya perubahan. Yang terjadi pada puasa itu yang berubah selain metabolisme ya, tentang makanan, itu juga tentang diurnal tubuh, durasi tidur, itu banyak berubahnya, sehingga awal-awal biasanya tubuh mengalami adaptasi yang mungkin belum sesuai, sehingga yang dirasakan kok gampang capek, kok lemes, kok mau kerja aja males, pengennya tidur aja, ngantuk. Nah, itu bisa terjadi, tapi itu sebenarnya
ada hal-hal yang bisa disikapi atau dicegah, bagaimana kita menyiapkan agar tidak terjadi hal-hal tersebut. Begitu Mbak Yara. Nah, kalau boleh kasih contohnya nih dok, sebenarnya apa nih yang harus kita yang harus kita siapkan Iya, betul. bagaimana supaya puasa kita itu tetap seger, tetap bisa beraktivitas nih, semuanya di sini juga beraktivitas sehari-hari, ya tetap produktif begitu. Jadi yang akan berubah kan hidrasi. Hidrasi itu kan cairan dalam tubuh. Kan minumnya kan lebih sedikit dibanding pada saat tidak puasa. Gitu. Tetapi itu yang harus kita cegah. Artinya kebutuhan tubuh tentang cairan tetap harus masuk, tetapi bisa diminum pada saat sahur, buka, mau tidur itu. Kalau kebutuhan sehari-hari kan ya sekitar 1,5 liter, 8 gelas lah ya, 8 gelas per hari. Nah, kalau 8 gelas per hari kita bisa bagi nih 2 gelas pada saat sahur misalnya, 4 gelas pada saat kemudian berbuka puasa, 2 gelas lagi mau tidur, sehingga kecukupan hidrasi dalam tubuhnya memang tetap terpenuhi gitu. Kemudian pada hari puasanya ya kita menghindari bagaimana cairan itu hilang, misalnya ya hindarilah yang panas-panas yang kemudian kehilangan cairan, atau olahraga yang sangat berat yang kemudian cairannya kekurangan itu. Jadi satu hidrasi, jadi hidrasinya cukup. Kemudian pola makan yang baik, maksudnya terpenuhi gizinya pada saat sahur itu ya, pada saat, jadi pola makan saat sahur, pada saat buka itu yang benar. Jadi kalau pada saat sahur itu kan tetap dibutuhkan karbo yang baik, itu bukan yang indeks glikemiknya tinggi. Indeks glikemik tinggi itu mudah menaikkan gula darah yang simpel gitu, tapi dia cepet, jadi dia cepet lapar lagi gitu ya. Jadi sebaiknya yang multiplex ya, artinya agak tidak simpel gitu ya, dia lebih lama untuk pencernaannya. Jadi itu seperti gandum, owat, kentang begitu. Itu lebih baik daripada nasi putih. Memang nasi putih jangan banyak-banyak nasi putihnya, tetapi diganti bisa dengan kentang, gandum, owat, itu yang lebih lama, nanti dia akan lebih lama pelepasannya, artinya perombakannya lebih lama. Kemudian protein penting, protein tetap harus dilakukan ya, protein harus tetap masuk ya, protein ada ayam, telur, apapun itu yang protein itu dibutuhkan. Protein itu untuk massa otot, dia juga sebagai sumber untuk imunitas, sel-sel imun kan yang dari protein. Kemudian mikronutrien itu kayak vitamin, nah itu juga penting Mbak, itu jadi tetap harus cukup itu. Kemudian setelah makanan istirahat nih, istirahatnya kan biasanya kan terganggu ya, misalnya tidur jam 11 ya rata-rata ya, 12, 1, 2, 3 udah harus bangun 4 jam, misalnya nggak tidur lagi ya 4 jam, itu kan kurang kan, rata-rata kita membutuhkan tidur 7-8 jam gitu ya. Itu tetap harus diatur bagaimana kebutuhan tidur itu tercukupi. Kemudian juga aktivitas, olahraga nggak Mbak kalau pas ini? Kalau waktu puasa ya dok ya? Kalau saya enggak dok, karena itu tadi takut dehidrasi, takut jadi lemes siangnya gitu. Iya. Jadi gerak tubuh, aktivitas itu tetap diperlukan ya, karena dia itu akan meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki metabolik, mencegah penyakit-penyakit kronis, itu penting. Tapi bagaimana kita memilih jenis olahraga dan kapan, itu pada saat puasa itu penting. Jadi sebaiknya kalau mau olahraga ringan sebelum buka itu ya kan, setelah itu kemudian buka, atau olahraga yang agak berat gitu ya, misalnya gym itu setelah buka dalam kondisi tidak puasa, itu tetap bisa dilakukan. Bagaimana kita memanage-nya itu yang penting, begitu. Nah dok, tadi kan ada beberapa yang disebutin dari mulai dehidrasi, terus kemudian makan makanan yang glikemiknya itu tadi yang lebih baik yang dicari yang tidak tinggi, jadi yang indeks glikemiknya rendah. Nah, yang menjadi permasalahan di orang kita nih dok. Pertama, buka puasa langsung manis. Betul sekali. Betul banget. Jadi buka puasa itu kayak balas dendam gitu dok ceritanya. Nasinya langsung banyak. Bahkan kadang protein dan seratnya ini lebih sedikit dibandingkan karbonya. Ini gimana nih dok menyikapi kayak gini? Itu kalau kita wartajil gitu ya, jajanan di pasar, di jalan gitu ya. Oh, itu sudah bermacam-macam yang manis, banyak yang manis ya. Jadi
sebenarnya kan tadi puasa itu banyak manfaatnya, bisa menurunkan berat badan, mengurangi beberapa resiko penyakit. Tetapi pola makan yang tidak tepat itu ternyata kan juga akhirnya manfaat puasanya kan sia-sia gitu ya, karena kita makan langsung manis semua, padahal itu kemudian tidak beraktivitas, langsung tidur gitu ya. Bagaimana kemudian tertumpuk glukosanya gitu ya, tertumpuk malah tambah obes gitu, nggak jadi turun berat badannya tapi malah naik juga gitu. itu bahaya banget itu. Jadi kalau kita buka puasa itu ya sebaiknya ya secukupnya lah. Kalau dulu Nabi itu mencontohkan kan kurma 2-3 butir itu sebenarnya cukup. Kemudian kita makannya ketika makan besar ya yang sehat gitu ya, yang artinya terjaga keseimbangan dari proteinnya, kemudian dari mikronutrien, vitamin, kemudian dari gulanya secukupnya, itu sebenarnya penting. Jadi memang lebih ke arah bagaimana kita memanage aja sih, bagaimana kita menahan nafsu ya, Dok. Ya, menahan nafsu. Ini salah satu dari hikmah puasa juga, harus menahan nafsu begitu. Jadi kita mulai memilih makanan-makanan yang sehat gitu ya untuk buka puasa. Gorengan gitu misalnya, ya itu cukupnya lah boleh. Wajib soalnya itu kayaknya, Dok. Tidak kemudian wah gorengannya banyak, kemudian yang bersantan, berminyak banyak ya, sehingga kemudian malah kita jatuhnya berlebih-lebihan. Oke, puasa di siang ternyata malah berlebih-lebihan di malamnya. Ya, itu yang harus dihindari. Ya, seperti itu. Kalau misalnya terkait dengan dehidrasi tadi, Dok, kan banyak dari kita, khususnya perempuan ini biasanya, Dok, nggak suka air putih gitu. Itu gimana, Dok? Mengganti cairannya bisa minum apa lagi selain air putih? Sebenarnya kan cairan nggak harus air putih ya, kandungan cairan, walaupun mungkin itu bagus ya air putih. Tetapi ketika tidak, ya boleh dengan rasa. Teh pun boleh, tetapi teh kopi itu salah satu efek sampingnya adalah diuresis. Diuresis itu banyak kencing. Jadi kalau orang minum kopi, minum teh itu, maka tubuh kita karena dia sifatnya osmotik ya, lebih kental, dia akan memacu untuk banyak buang air kecil, banyak pipis gitu. Jadi artinya kalau banyak pipis nanti kita juga resiko dehidrasinya juga tinggi gitu. Jadi memang dicari minuman, kalau memang nggak suka bolehlah dikasih sedikit rasa gitu ya, yang agak sedikit manis itu boleh, nggak kemudian tidak bagus, tidak. Tetapi yang penting tercukupi hidrasinya, tercukupi kecukupan cairannya gitu. Kalau minum es boleh, Dok? Ada nggak gitu? Ada pengaruhnya nggak? Sebenarnya orang tuh punya ketahanan masing-masing ya. Ada orang yang dengan es itu nggak masalah ya, maksudnya itu nggak apa-apa, dengan es juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya punya alergi dingin, pada saat dingin-dingin pinginnya tetap es gitu ya. Atau dalam kondisi setelah panas kemudian langsung es gitu ya, itu mungkin bertahap. Kita minum yang hangat dulu. Tubuh itu kan lama tidak minum nih, tadi berjam-jam. Ya yang paling bagus ya kita menyesuaikan dengan suhu tubuh ya, yang tubuh dengan yang hangat dulu, yang biasa. Kemudian ya kalau mau ngicipin es ya silahkan. Gitu. Jadi nggak langsung langsung es segelas gitu. Biasa kan balas dendamnya gorengan, es teh, itu gimana itu, Dok, kalau misalnya kayak gitu? Apakah langsung melonjak gitu? Iya, jadi kalau kemudian kita manis dan terlalu banyak gitu ya kandungan glukosanya, itu kemudian dia akhirnya numpuk itu malah kemudian kadar gulanya bisa naik. Itu juga tidak bagus kan. Jadi kalau sebenarnya ini puasa sangat bagus ya, Dok. Ya, banyak yang bisa kita dapat dari manfaat puasa. Hikmah untuk kesehatannya. Bahkan sekali. Kesehatan ini kan juga kesehatan mental. Artinya kita bersabar, menahan nafsu. Betul. Itu kan bagus untuk kesehatan mental. Betul. Tapi jangan pas puasanya kita bisa mengontrol, tapi pas berbuka langsung meledak semua ya kan. Dari makannya, dari emosinya, jangan. Kalau bisa tetap dilatih ya selama kurang lebih 30 hari lah gitu ya. Malah lebih bagus lagi, bukan hanya 30 hari nih. Itu tetap berlanjut. Hikmah puasanya tetap berlanjut nih. Kita bisa menahan nafsu, kita bisa menahan
nafsu makan gitu. Amin. Kita doakan semoga hikmah puasa kita di tahun ini dapat berlanjut. Apalagi sekarang kan banyak yang FOMO banget ya dok ya sekarang. Oh kita harus hidup sehat gitu kan. Ya, Banyak yang sekarang olahraga. Itu kan bisa menjadi apa ya? Pemicu Support gitu ya, support bahwa kita itu bisa nih hidup sehat. Betul gitu. sekali. Begitu juga tentang makan, ya bagaimana kita pola makan yang sehat. Sekarang sudah banyak kok yang sadar, catering sehat juga banyak. Olahraga, perilaku olahraga ya, kalau kita lihat itu kan kalau ada momen run itu juga pesertanya banyak gitu ya. Jadi artinya iya, kesadaran untuk kesehatan itu juga lebih tinggi sekarang ini. 2026 hidup sehat gitu iya. ya. Siap. Motonya hidup sehat kita 2026. Nah dok, tadi kan udah disampaikan apa aja nih kandungan-kandungan yang perlu kita konsumsi saat berbuka puasa untuk selanjutnya kita biar nggak merasa oh badan ini terus lemas, lesu kayak gitu. Tapi ada nggak dok, misalnya contoh-contoh makanan ringan dari kayak tadi protein, apakah harus ada protein tertentu seperti nabati atau protein hewani gitu? Protein yang memang kandungan proteinnya tinggi ya, protein itu kan ada terdiri dari asam amino ya, asam amino yang penting itu semua bagus bisa dari nabati kecuali pada orang-orang yang punya penyakit tertentu ya. Ini kita bicara pada orang yang sehat dulu. Nabati bagus, kemudian yang hewani juga oke ya. Keseimbangan keduanya penting untuk kemudian kita konsumsi gitu. Walaupun kalau pada orang dengan penyakit tertentu ya, misalnya dia penyakit ginjal gitu ya, di mana proteinnya memang harus dibatasi begitu ya, kita tetap harus memperhitungkan hal tersebut. Jadi di beberapa hal pada orang-orang yang punya penyakit kronik ya, penyakit misalnya penyakit ginjal atau penyakit gula, itu memang harus dengan advice dokternya bagaimana kondisinya dia, yang kemudian cara makan minumnya bagaimana, kalau punya obat jadi cara minum obatnya kapan itu harus, karena kalau makanannya tidak sesuai dengan penyakit mereka. Oh ini protein tinggi, secara umum proteinnya harus banyak nih, tapi dia punya penyakit tertentu yang ketika kemudian terlalu tinggi itu membebani kerja misalnya ginjal, itu juga harus kita perhatikan gitu. Biasanya kalau orang-orang tersebut kan mereka harus kontrol dulu sama dokternya nih, saya boleh puasa nggak? Saya minum obatnya gimana gitu. Nah kalau untuk orang yang sehat nih dok, contoh konsumsi sehari-hari yang mudah kita temuin itu kan kayak ada tahu, tempe. Boleh, bagus itu. Itu direbus atau digoreng dok? Bagusnya dok. Kalau kita ya minyak itu kan ya memang dia punya kandungan lemak ya. Kandungan lemak itu kan ada HDL sama LDL ya. Minyak yang digoreng itu sebenarnya kan kurang bagus ya. Tapi enak, betul. Itu kurang bagus. Kita bolehlah tidak terus kemudian menghindari 100%. Kalau udah bisa ya silahkan. Kita juga ada cara penggoreng dengan air fryer ya, tanpa minyak, walaupun rasanya agak berbeda. Iya nggak sih? Iya, memang minyak itu enak. Walaupun minyak digoreng, dipanasin itu kan sebenarnya nggak bagus ya. Kayak itu bisa merusak juga dari apa yang kita goreng gitu kan. Protein dengan dibakar atau dengan di minyak panas itu kan kandungannya kan ada apa ya namanya, denaturi, jadi dia akan tidak berfungsi atau tidak kurang berfungsi seperti protein yang aslinya kan gitu. Jadi yang bagus ya memang lebih banyak alami, kemudian direbus gitu, itu lebih bagus. Makan makanan sehat gitu ya, itu makanan rebus, sehat. ubi rebus kayak gitu ya. Tetap dengan motonya 2026 hidup sehat gitu. Terus kalau misalkan kandungan serat nih dok, sebenarnya berpengaruh juga nggak sih terhadap imunitas kita waktu puasa? Ya, kandungan serat itu kan banyak di buah sama sayur ya, serat-seratan. Serat tinggi itu akan memperbaiki pola pencernaan. Jadi pencernaan kita itu ya lebih lancar untuk pembuangannya, sehingga kemudian dia akan menjadikan pencernaan ini lebih baik, untuk lebih baik seperti itu. Jadi ya sebaiknya tetap ada kandungan serat di dalam komposisi makanan kita pada saat sahur maupun pada saat berbuka puasa kayak gitu ya. Berarti tadi kesimpulannya adalah pada saat berbuka puasa kita harus mencukupi pertama kebutuhan cairan, terus kemudian kebutuhan protein, serat gitu ya dok ya, dan juga menjaga pola hidup kita, jangan
nggak olahraga gitu. Berarti olahraga tetap Aktivitas, harus istirahat dianjurkan tapi ya? juga penting Oh, iya. ya, keseimbangan aktivitas dengan istirahat itu juga penting. Soalnya biasanya kan ada, oh aku nggak bisa sahur nih takutnya, jadi tidurnya dibablasin gitu dok. Setelah sahur baru tidur, nanti seharian tidur gitu. Terus nanti bangunnya udah langsung buka puasa, itu berarti pola yang buruk ya dok ya? Ya tergantung dari dia aktivitasnya gimana. Kalau mungkin beliau kan ada beberapa orang yang harus kerja di malam hari, Oke, ya kan. ya, betul. Ada beberapa orang yang shiftnya malam. Nah, kalau orang yang kerjanya di shiftnya malam, ya kemudian ketika istirahat maka dia butuh istirahat ya di siang hari, ya itu mungkin bisa saja. Jadi ya tergantung bagaimana aktivitas atau pekerjaan dari masing-masing orang itu, bagaimana penyesuaiannya. Gitu. Mengganti jam tidurnya gitu Mengganti ya, jam mengganti tidurnya. tidur. Walaupun sebenarnya tidur malam sama tidur siang itu berbeda. Lebih bagus tidur malam yang tercukupi. Gitu. Oke, betul. Nah, terus dok, ada pertanyaan nih dok. Kalau misalnya kondisi seseorang yang seperti apa, sebaiknya dia bisa menghentikan puasanya. Jadi, apakah ada kondisi-kondisi khusus yang akhirnya takutnya berdampak pada kesehatan itu dok? Ya, satu pada orang-orang yang memang punya kondisi penyakit berat ya, penyakit kronis, penyakit yang lama yang harus terkontrol dengan obat misalnya, ya, harus terkontrol dengan obat, kita harus tadi pastikan ke dokternya, kan biasanya punya dokter ya, apakah memang sudah boleh puasa, misalnya orang dengan penyakit gula, dengan obat, insulin misalnya apakah sudah boleh berpuasa, sebenarnya boleh, tapi ketika dia kondisinya memang sudah terkontrol, obat bisa di switch di sahur sama di buka gitu. Tapi kalau pada kondisi secara umum ya, apa yang sebaiknya kita kemudian aware bahwa ini kita harus puasa kita ini apa hentikan lah gitu. Adalah ketika sangat dehidrasi sehingga kemudian dia butuh cairan. Dia sudah mulai pusing, udah mau pingsan gitu ya. Tensinya turun itu ya karena mungkin dia puasa tapi harus bekerja yang dengan terik panas. Akhirnya kemudian sangat dehidrasi. Nah, itu bisa nanti shock hipovolemik. Itu harus kemudian dia ya pertolongannya adalah dengan hidrasi, minum gitu ya. Itu tanda-tandanya biasanya sudah mulai mau pingsan, pusing, kemudian pucet ya itu. Kemudian kedua itu hipoglikemi atau sangat rendah kadar gulanya, itu bisa juga membuat kesadarannya menurun, pingsan, bisa nggak sadar gitu ya. Itu juga butuhnya adalah sesuatu yang manis yang dimasukkan itu. Nah, kondisi-kondisi itu bisa kemudian memang puasanya ya kalau orang sakit kan nggak wajib puasa ya, itu bisa kemudian dihentikan untuk diberikan pertolongan kan gitu. Salah satu dua contoh untuk bagaimana bisa membatalkan puasa. Apa kita bisa mengatakan bahwa ini bahaya kalau diteruskan puasanya. Nah dok, tadi kita kan sudah banyak sekali nih berbicara tentang bagaimana menjaga tubuh agar tetap biar lebih tetap stabil, kuat gitu saat menjalankan puasa. Ini juga sudah ada pertanyaan masuk di sosial media kita dari Aulia. Nah dok, selama berpuasa bibir sangat kering, bahkan kadang sampai perih dan pecah-pecah. Ini sering banget ini dok, apalagi cuacanya panas gitu ya. Padahal saat sahur dan buka puasa saya sudah berusaha minum yang cukup. Apakah ini tanda dehidrasi, kekurangan vitamin, atau ada penyebab lain? Bagaimana cara mengatasinya agar tidak semakin parah? Bibir pecah-pecah itu bisa satu terjadi karena tadi hidrasinya kurang ya, dehidrasi karena kekurangan cairan. Kemudian kedua karena suasana yang kering, cuaca yang kering ya, yang kemudian kurang lembab gitu ya, yang kering yang kemudian butuh pelembab. Jadi satu, pastikan dehidrasinya itu tidak terjadi. Jadi cukup cairan di mana sahurnya cukup, bukanya cukup terpenuhi. Kalau memang itu masih pecah-pecah, dibantu pelembab ya. Jadi kadang kan memang butuh karena keringnya itu kering gitu, dibutuhkan pelembab. Jadi ditambah pelembab. Jadi kalau dua itu, kemudian vitamin-vitamin yang dibutuhkan, vitamin C, kolagen gitu-gitu tercukupi dari pola makannya. Itu insya Allah bisa tertangani untuk itu, untuk bibir kering pecah-pecahnya. Oke, berarti sudah menjawab ya pertanyaannya tadi, cukupi kebutuhan cairan dan juga vitaminnya itu. Terus kemudian ada lagi pertanyaan, dok saya punya riwayat asam lambung dan sering merasa perih di ulu hati serta mual saat telat makan. Saat puasa kadang keluhan itu muncul lagi, terutama setelah berbuka. Apakah ini normal dan bagaimana cara mengatur pola makan agar asam lambung tidak kambuh? Ya,
Sebenarnya jadi ada beberapa orang yang dengan sakit asam lambung atau kalau kita kenal namanya MAH ya, MAH gitu ya, dengan asam lambungnya yang tinggi, kemudian dia kalau kosong perutnya ada nyeri gitu. Tapi sebenarnya beberapa penelitian itu justru mengarahkan bahwa dengan puasa itu bisa mengurangi gejala asam lambung, tapi dengan cara yang tepat. Jadi pola dia untuk makan yang tidak berlebihan, kemudian diatur itu ternyata malah membantu. Pada kondisi Mas atau Mbak tadi ya? Dari Mas. Masnya ini malah justru ketika setelah makan ya, setelah buka dia merasa nggak nyaman, begah gitu. Ini diantisipasi dengan dengan apa? Cara makannya, tidak langsung banyak. Jadi kan dengan makanan itu kan memicu pengeluaran asam lambung ya. Jadi makanannya diatur dulu. Misalnya ya tadi yang kecil dulu lah, kurma atau apa. Ngemil dulu ya, ngemil Dok, ya? kecil gitu, kemudian dikasih waktu jeda, kemudian baru makan gitu. Itu biasanya mengurangi gejalanya. Jadi pada orang MAH itu tetap boleh puasa selama kita tahu bahwa penyakitnya itu kalau MAH-nya sampai kemudian luka lambungnya, dia memang butuh pengobatan ya mungkin karena sakit dia belum bisa dulu, tapi ketika kemudian dia bisa diatur dengan pola makannya, dengan teratur tadi sahur dengan yang tidak memicu asam lambung ya, sahurnya juga, bukanya juga yang tidak memicu asam lambung, tadi pemilihan makanannya itu insya Allah malah memperbaiki dari gejala asam lambungnya itu tadi. Jadi walaupun sakit tetap ada solusinya gitu ya, Dok ya. Insya Allah. Oke, kita lanjut di pertanyaan dari Rini. Dok, saya memiliki riwayat anemia dan saat puasa sering merasa lemas, pusing dan mudah mengantuk. Wah, ini gejala umum kayaknya ya, Dok ya. Apakah itu tanda kadar hemoglobin saya menurun? Bagaimana cara menjaga kondisi tubuh agar tetap stabil selama berpuasa? Jadi anemia itu kan HB-nya menurun. Kenapa ada beberapa orang HB menurun karena pembentukannya kurang, karena mungkin pola makannya yang kurang. Jadi kan salah satunya adalah zat besi yang kemudian ada di daging dan lain-lain itu sebagai pembentuk HB ya, kebanyakan sebagai pembentuk HB itu kurang selama ini. Kemudian apakah ini kalau pada saat puasa akan menjadi buruk, itu bisa saja terjadi kalau kemudian pola makan yang terjadi pada yang tartnya tadi ya, mbaknya tadi itu kemudian pola makannya juga kurang bagus, tidak mencukupi zat-zat atau gizi yang dibutuhkan untuk membentuk HP, sehingga kemudian anemianya akan turun nih, anemianya atau HB-nya akan, anemianya terjadi lagi, HB-nya akan turun. Apa sih gejalanya? LLLL, lemah letih lesu lunglai, apalagi itu ya, loyo gitu, pokoknya ngantuk gitu ya, itu bisa terjadi. Lah bagaimana kita mengantisipasinya? Pola makan untuk sahur dan bukanya itu yang bagus, artinya tadi ada proteinnya ya, ada dagingnya, biasanya kan mereka zat besinya dibuat gitu. Kemudian bayam yang zat besinya tinggi itu bisa dikonsumsi untuk mencegah anemia gitu. Contoh-contohnya apa aja sih, Dok, kalau boleh tahu? Ya, sebenarnya kan anemia itu untuk pembentukannya, jadi untuk pembentukan sel darah merahnya, anemia kan kekurangan HB ya, sel darah merahnya. Kemudian itu zat besi itu ada di apa? Zat besi itu ada bisa di sayuran hijau, bayam, kemudian ada di daging-dagingan, itu ada. Jadi itu dicukupi juga. Kemudian ada zat pembentuk lagi itu adalah asam folat ya. Asam folat itu juga ada di ikan-ikan gitu ya. Jadi itu tuh tercukupi, bisa di sahur atau di puasa. Jadi dengan pola makan zat gizi yang seimbang itu ya, insya Allah bisa untuk mengurangi anemia. Kecuali anemianya ada penyakit lain ya, mungkin itu yang perlu ke dokter gitu. Kan kadang kalau pada perempuan itu kan mens ya, pada mens yang banyak dan lain-lain itu juga bisa menambah gejala anemia. Itu tadi berarti cukupi kebutuhan zat besi dan juga zat-zat lainnya tadi yang mendukung supaya anemianya nggak sampai mengganggu waktu puasa. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, Dok, terakhir. Dok, saya sedang mengalami radang tenggorokan.
terasa perih saat menelan dan kadang disertai batuk ringan. Saat puasa rasanya makin kering dan tidak nyaman. Apakah kondisi ini bisa memburuk karena kurang minum? Bagaimana cara mengatasinya tanpa harus membatalkan puasa? Selalu ditanya solusinya ya, Dok. Oke. Saat ini kan cuaca kita kayak gini nih. Kadang panas, hujan, dingin ya, kemudian kering, debu gitu ya. Yang akan sering terjadi adalah radang tenggorokan, batuk, pilek gitu ya. Batuk, pilek, flu gitu ya, itu terjadi. Apakah dengan puasa akan memberatkan? Ya, bisa saja karena pada saat puasa kan kita tidak bisa minum, kita tidak bisa minum obat saat itu ya. Itu bisa memberatkan, tapi bisa diantisipasi. Artinya kalau sebelum kejadian ini, artinya kita harus mencegahnya dengan tadi supaya bertahan tetap seger, tetap sehat itu tadi ya, dari makannya, dari pola istirahatnya, dari semua itu tercapai. Tapi kalau ternyata sudah terjadi, kemudian apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan selain memperbaiki dari sahur dan pola makan sahur dan buka, kemudian misal itu membutuhkan obat ya, anti nyeri itu bisa diminum di sebelum pas sahur ya, jadi sebelum puasa gitu atau setelahnya. Karena itu memang dibutuhkan. Karena memang ketika kekurangan tadi kan tanya ya, kalau kekurangan cairan apakah akan memperberat? Iya memang. Makanya itu tetap harus banyak kita cairannya. Kalau memang itu membutuhkan obat ya, biasanya kan itu kemudian nyeri sekali ya, itu bisa diredakan dengan obat anti nyeri gitu ya, bisa obat anti nyeri yang untuk tenggorokan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang hanya berputar di situ-situ aja ya, Dok. Iya, sebenarnya kita memang tips sehat itu hanya di situ. Pola gitu. hidup sehat itu yang Pola penting. hidup Untuk sehat. mencegah itu kan pola hidup sehat gitu. Karena kan puasa dan tidak puasa, tapi orang-orang yang sudah terbiasa nanti malah mereka sekarang ini kan bukan hanya puasa Ramadan, mungkin intermittent fasting ya. Iya, Nah, betul. itu kan lagi menjadi tren. Betul sekali. Dan memang secara penelitian itu bermakna, artinya berfungsi baik gitu ya, artinya bermanfaat untuk kesehatan gitu. Oke. Nah, Dok, terakhir nih, Dok, sebelum kita tutup nanti sahabat PMI, kita juga pasti akan kasih tips dari dokternya langsung nih, gimana sih caranya, Dok? Atau rekomendasi deh dari dokter bagi masyarakat agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan sehat, aman, dan tetap produktif. Ya, tipsnya sebenarnya rangkuman dari tadi ya, bagaimana kalau kita supaya tetap bisa menjalankan dengan ibadah dengan baik ya sepuasa ini, tetapi tetap berproduktif, beraktivitas yang oke gitu. Jadi kita sebelum terjadi sakit gitu ya, karena memang rentan gitu, kita tetap mencegahnya dengan menjaga pola hidup yang sehat di saat puasa. Apa saja ya tadi? Satu memang adalah pola makan. Pola makan tercukupi gizi yang seimbang pada saat sahur dan buka. Jangan berlebih-lebihan, secukupnya, tapi muat dari beberapa yang dibutuhkan, dari karbonya, proteinnya itu, kemudian mikronutriennya itu. Kemudian kedua adalah aktivitas. Tetap butuh aktivitas, artinya aktivitas itu gerak ya, olahraga walaupun itu ringan, tapi itu tetap dibutuhkan. Kemudian istirahat, kemudian juga kecukupan cairan. Itu, 4 itu penting untuk pola makan yang sehat. Kemudian juga tetap tingkatkan ibadah ya pada puasa Ramadan ini, sehingga kemudian hikmah-hikmah Ramadan itu dapat kita dapat begitu ya. Betul sekali, itu dia tadi. Wah, terima kasih banyak dokter. Kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Sama-sama, terima kasih juga semuanya. Ini benar-benar suatu tips dari dokternya langsung bahwa supaya apa? Supaya kita bisa tetap menjalankan ibadah puasa itu tadi, mendapatkan semua hikmahnya, menjaga kecukupan nutrisi, kemudian menjaga pola hidup sehat, dan kalau bisa selama puasa atau bahkan seterusnya hindari junk food ya, Dok ya, karena itu bisa menjadi penggoyah sebenarnya. Oke, dokter, terima kasih banyak sudah sama-sama berbagi. Mbak Yara, sehat selalu Mbak Yara. Amin, terima kasih dokter juga. Terima kasih banyak sudah hadir di Bincang PMI, sudah membagikan tips sehat kepada kita semua. Sahabat PMI, itu dia tadi seputar strategi bagaimana cara agar kita puasa tetap lancar dan juga tetap beraktivitas secara optimal di saat bulan puasa. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai berjumpa di Bincang PMI selanjutnya. Dadah!